Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 3, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku kelas 3, baik 3A maupun 3B, disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa puasa Ramadan full, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak kelas 3, yaitu tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Anak-anakku bisa lihat di pelajaran 9 di buku paket halaman 109 ya. Anak-anakku, sedikit Pak Slim ingin jelaskan mengenai materi kita. Apa tadi materi kita? Adab terhadap tetangga dan lingkungan. Nah, anak-anakku, setiap orang yang hidup di lingkungan masyarakat pasti memiliki tetangga. Karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain, maka setiap orang yang tinggal, baik itu di perkampungan, atau di perkotaan, atau di perumahan, pasti mereka memiliki masyarakat atau tetangga. Agar hubungan dengan tetangga selalu baik, maka ada adab-adab yang harus kita terapkan di dalam keseharian kita. Nah, bagaimanakah adab-adab yang baik terhadap tetangga dan juga lingkungan dalam Islam? Nah, ini yang pertama, adab terhadap tetangga. Anak-anak pasti memiliki tetangga, tetangga kanan, kiri, baik tetangga dekat maupun jauh, pasti punya. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin kita hidup tinggal sendiri di hutan. Nah, itu tidak mungkin. Mungkin ada beberapa, tapi itu hal yang tidak wajar. Kita pasti tinggal dengan orang lain. Ya. Maka tetangga itu adalah orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya itu berdekatan dengan kita. Semua orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, maka dinamakan tetangga. Dan dalam bertetangga, Islam tidak mengenal perbedaan. Jadi orang yang beragama Islam maupun bukan, atau non-Islam, katakanlah seperti itu, selama rumahnya berdekatan dengan kita, maka mereka merupakan tetangga kita. Dan kita wajib untuk memberikan hal yang terbaik untuk tetangga kita. Memberikan rasa aman, kemudian kalau kita punya rezeki lebih, kita berbagi. Nah, itu dianjurkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, anak-anakku, anak-anak bisa baca atau lihat di dalam surat An-Nisa ayat 36, ini dalil atau ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum ila akhir ayat. Sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ya, kedua orang tua kita, ayah, ibu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kita bertetangga. Kita harus, atau agama kita Islam, ya, menganjurkan, ya, atau meminta kepada kita umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, anak-anakku, lalu adab-adab apa, ya, yang harus kita pahami sebagai seorang muslim
terhadap tetangga kita. Ya, yang pertama, adab-adabnya diantaranya adalah mendahului mengucapkan salam. Nah, ketika bertetangga itu memulai duluan, "Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini, sehat?" Nah, itu merupakan bagian daripada adab ya tetangga yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, ikut bergembira atas kegembiraan tetangga. Jangan mengikuti SMS. Apa itu SMS? Senang melihat tetangga susah dan susah melihat tetangga senang. Nah, itu tidak boleh. Yang harusnya kita lakukan adalah ikut bergembira kalau ada tetangganya mendapat rezeki, ikut senang kalau misalkan tetangganya anaknya ada yang misalkan berprestasi. Nah, itu kita harus ikut bangga. Bukan malah kita tadi ilmu apa? SMS. Tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah menjenguk tetangga yang sedang sakit. Kalau ada tetangga kita yang sedang sakit, maka kita seorang muslim harus menjenguknya. Kemudian berbelasungkawa kalau ada yang tertimpa musibah, baik bencana ataupun kematian, kita harus berbelasungkawa. Tidak berdiam diri dalam rumah. Nah, kemudian memberi bantuan ketika dibutuhkan. Nah, memberi bantuan anak-anak di dalam Islam itu dianjurkan ketika kita memasak itu diminta Rasulullah meminta kita untuk memperbanyak kuahnya. Kenapa begitu? Agar tetangga-tetangga kita merasakan apa yang kita masak. Nah, itu indahnya Islam. Makanya Islam itu dinamakan Islam rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, Pak Salim teringat ada sebuah hadis begini sayang. Man bata syaba'an wajarhu ja'iun, nah, fahuwa ya'lam. Jadi, tidak beriman seorang muslim siapa? Ya, man bata syaba'an, siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lam. Sementara tetangganya itu sedang dalam kelaparan dan dia mengetahui kalau tetangganya kelaparan. Ini ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak beriman seorang ya ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, makannya banyak, tetapi tetangganya kelaparan. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah saling mengunjungi atau silaturahim. Kalau sekarang di masa pandemi tidak boleh berkunjung, maka silaturahimnya bisa via telepon, WhatsApp, atau Instagram, dan seterusnya. Berikutnya anak-anak, yang kedua adalah adab terhadap lingkungan. Nah, selain memperhatikan adab terhadap tetangga atau sesama manusia, Islam juga memperhatikan adab terhadap lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar atau lingkungan. Tidak boleh merusak, tidak boleh mencemari dan seterusnya. Merusak lingkungan dengan cara apapun merupakan perbuatan dosa. Allah melarang hal itu. Tidak boleh anak-anak ya merusak lingkungan ya. Nah, anak-anak bisa lihat dalam surat Al-A'raf 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ini tidak boleh. Ya, anak-anak. Lalu bagaimana Pak Salim? Bagaimana caranya ya beradab terhadap lingkungan? Nah, kalau tadi beradab terhadap tetangga kan mengunjunginya, kemudian mengucapkan salam terlebih dahulu dan seterusnya. Terus kalau lingkungan bagaimana Pak Salim? Nah, kita lihat yang pertama banyak sekali sebenarnya, namun di sini terbatas cuma 5 saja. Yang pertama memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemarinya, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah basah, sampah dapur pasti bau ya anak-anak ya. Bekas ikan, bekas cabai, bekas makanan yang sudah basi dan seterusnya. Itu tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Nah, itu salah satu adab terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah tidak menebang pohon sembarangan, apalagi pohon orang. Nah, itu tidak boleh. Kemudian menanam pohon di lahan yang kosong, tentunya di lahan kita sendiri, bukan di lahan orang lain. Nah, ini juga bagus. Ini adab, merupakan adab terhadap lingkungan. Kemudian menggunakan air secukupnya.
baik air di rumah kita, di tempat ibadah, atau di tempat umum, itu tidak boleh memboroskan, ya tidak boleh boros. Harus menggunakan air secukupnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyakiti atau membunuh hewan sesuka kita. Nah, anak-anakku, ini adalah adab-adab dari kita yang pertama tadi, adab terhadap tetangga, kemudian adab terhadap lingkungan. Nah, kemudian tugasnya anak-anak. Nah, KD 4.4 mempraktekkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Anak-anak boleh milih satu saja nanti di video ya anak-anak ya. Boleh anak-anak mempraktekkan adab terhadap tetangga nanti di video, kemudian videonya dikirim ke Pak Salim. Atau adab terhadap lingkungan. Anak-anak boleh nanti misalkan menanam pohon atau apa tadi yang sudah Pak Salim sampaikan di atas. Ya anak-anak, itu tugasnya atau misalkan membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Nah, ini tugas hari ini, tugasnya hanya ini membuat atau mempraktekkan, adab terhadap tetangga dan lingkungan ya di video kemudian dikirim ke Pak Salim. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.